Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Kita lanjut ikhwan, setelah kita mempelajari tentang keutamaan Islam, maka wajib bagi kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan diperintahkan udkhulu fis silmi apa? Kafah. Kita masuk pada pembahasan babu tafsiril Islam. Islam itu apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in hajjuka, apabila mereka orang-orang musyrik itu membantahmu, fakul maka katakanlah olehmu, aslamtu, aku telah berislam, aku telah menyerahkan diriku, gitu ya. Aslamtu wajhiya, aku telah menyerahkan wajahku. Di sini menggunakan wajah maksudnya adalah keseluruhan. Tetapi wajah yang disebutkan karena wajah itu bagian anggota tubuh yang paling utama, yang paling mulia dari diri seseorang. Jadi yang aslamtu itu bukan wajahnya saja, gitu ya, tetapi keseluruhan dirinya. Kepada siapa? Lillah, hanya kepada Allah. Wa manittaba'ani, begitupun orang-orang yang mengikuti aku, gitu. Jadi ayat ini menafsirkan Islam itu apa? Penyerahan diri. Itu inti dari Islam itu. Jadi inti dari Islam itu adalah penyerahan diri kepada Allah. Orangnya disebut Muslim. Orang-orang yang menyerahkan diri. Kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah, jadi konsekuensinya apa? Taat. Ya. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Itulah takwa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti lamun aya nu ngaku Islam tapi teu taat, kumaha eta? Nyapek bae rek ngaku mah gitu. Cuma kita menghukumi berdasarkan hakikat bahwa Islam yang sesungguhnya itu tadi, yang taat dengan aturan-aturan Allah. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis dari Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam antashhada alla ilaha illallah. Islam itu engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Syahadat seperti apa? Memang ada yang pernah melihat Allah di sini sampai berani bersaksi tentang Allah? Cing. Syahadat itu kan menyaksikan. Berarti dia harus melihat. Jadi kumaha?
Antum bersaksi untuk sesuatu yang antum sendiri tidak pernah melihatnya. Maka dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah. Jadi yang dimaksud dengan syahadat itu syahadat ilmiah. Kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah itu berdasarkan ilmu yang kemudian melahirkan iman dan keyakinan. Teu kudu nempok orang mah yakin. Beda dengan agama selain Islam, tidak bisa menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Makanya mereka mematungkan Tuhan-Tuhan mereka. Da teu kahartieun kumaha cenanya menyembah yang tidak terlihat asa bobodohan cang gitu. Akhirnya mereka membuat patung berdasarkan pengandaian imajinasi otak mereka yang dipengaruhi oleh lingkungan tentunya. Makanya satu entitas Tuhan di satu tempat bisa berbeda dengan tempat yang lain. Kalau di Eropa, di Amerika, kete Tuhan nate bakal kasep, irungna mancung, rambutna pirang, kulitna bodas, matana biru, kan gitu. Tapi entitas Tuhan yang sama di Afrika beda deui gambarana. Buukna galing, kulitna hideung, irungna pege, kan gitu. Jadi mereka itu menyembah Tuhan atau menyembah imajinasi mereka tentang Tuhan. Nah, dalam Islam tidak berlaku, kita tidak melihat Allah tapi kita yakin Allah itu esa. Gitu. Itu syahadat la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka dalam hadis ini Nabi sedang menjelaskan Islam dengan rukun-rukunnya. Karena ini adalah jawaban untuk pertanyaan siapa? Jibril alaihi salam. Tapi kalau mau menjelaskan Islam secara hakikatnya, maka Islam itu mencakup rukun Islam dan yang lainnya. Rukun iman dan juga apa? Ihsan. Gitu. Ya. Jadi apa yang Nabi lakukan ini, Nabi menjawab dengan pokok ajaran Islam. Walaupun Islam bisa ditafsirkan lebih dari sekedar rukun apa? Islam. Makanya dalam tafsiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Islam itu apa? Al-istislamu bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah, terus wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Lebih luas gitu ya. Jadi berserah diri kepada Allah dengan cara tauhid, kemudian mengikuti seluruh perintah Allah dengan penuh ketaatan, melepaskan diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan syirik. Itu Islam. Ari agama nu lain berserah diri teh? Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, mereka berserah diri tidak kepada Tuhan mereka? Berserah diri. Islam atuh lain, lantaran berserah dirinya tidak bitauhid. Nah, orang-orang liberal itu mengatakan semua agama hakikatnya Islam. Kenapa? Karena semua agama mengajarkan berserah diri. Nah, itu cara orang liberal berpikir. Makanya bagi mereka Nasrani Islam, Yahudi Islam, semua Islam, karena tidak ada agama yang mengajarkan pembangkangan terhadap Tuhannya. Bagi kita tidak seperti itu, karena mereka istislamnya tidak bitauhid.
Justru mereka itu pelaku apa? Kesyirikan. Gitu. Nah, jadi apa yang Nabi lakukan atau apa yang Nabi sabdakan adalah menjelaskan Islam dengan rukun Islam. Nah, kata Syekh bin Baz, dan Islam itu lebih umum, mencakup segala apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Itu Islam, kata Syekh bin Baz. Kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi rukunnya adalah yang tadi, gitu ya. Jadi kalau dikatakan bangunan, Islam itu semuanya. Dari mulai gentingnya, atapnya, gentingnya, kemudian lantainya, jendelanya, itu semua Islam. Tetapi ada tiang-tiangnya. Nah, itulah yang disebut dengan rukun Islam. Gitu. Makanya Syekh bin Baz mengatakan, fasyai'u yufassaru bi arkanihi, kata beliau, sesuatu itu bisa ditafsirkan dengan rukunnya, wa yufassaru bi jami'i ajzaihi, bisa juga ditafsirkan dengan seluruh bagian-bagiannya. Lanjut. Nah, makanya di sini lihat dari Abu Hurairah marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al muslim, muslim itu adalah man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, yaitu orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya apa? Seseorang dikatakan muslim tidak melulu berkaitan dengan akidah dan ibadahnya, tapi berkaitan juga dengan bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Gitu. Makanya antum yang belajar di sini belajar akidah, akhlaknya harus semakin baik. Itu muslim. Tong setengah-setengah. Ari belajar akidah begitu hebat, mendalam, tapi adab dan akhlak kepada sesama muslim jelek. Lisannya mencaci maki, mengganggu, gitu kan, menghina. Wah, itu tidak sempurna keislamannya. Ya, tidak sempurna. Sebaik-baik akidah yang punya akidah itu kan Nabi, tetapi Nabi pun menjadi manusia yang paling baik kepada orang lain. Makanya buah dari keimanan itu apa? Akhlak. Nabi mengatakan al-akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling baik akhlaknya, yang paling baik imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Gitu ya. Jadi beres daurah di dia kudu tambah baik kepada anak-anaknya, istrinya. Ini sudah nikah semua kan? Kecuali ini nih. Ini pasti belum nikah. Nikah jeung naon antum. Ya. Ya. Nah, lawan yang lain pasti sudah nikah. Walaupun ada saya tahu nih yang belum nikah. Cuma tidak akan saya bongkar aib-aibnya ini. Aib ini. Ya. Harus tambah baik sama pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya, sama tetangganya. Lisannya harus dijaga gitu ya. Tangannya jangan mudah memukul, mengambil hak orang lain gitu. Itu muslim kata Nabi. Sampai orang itu banyak masuk Islam kan karena melihat akhlak Nabi. Ya. Ada Abdullah bin Salam itu melihat wajah Nabi saja tertarik masuk Islam itu. Ketika aku melihat wajahnya aku tahu ini bukan wajah seorang pendusta katanya. Masuk Islam. Lamun batur nempo banget kurang naon nu diinget. Sok. Wah, kita bayar hutang sih kan. Poho kan hutang. Ya, jadi akhlak kita harus betul-betul terpuji. Berusahalah tampil sebaik mungkin, bermuamalah sebaik mungkin dengan orang lain. Jangan sampai orang lari dari dakwah yang hak ini
karena melihat akhlak kita, kelakuan kita. Ya. Karena orang itu fitrahnya gampang menerima kebaikan. Mereka kan dilahirkan dalam keadaan Islam. Itu fitrahnya itu. Tapi kadang orang nggak mau menerima kita dalam dakwah itu karena cara kita menyampaikannya kurang tepat, tidak bagus gitu. Ya, jadi coba sampaikan dengan akhlak yang baik. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lan fadhu min haulik. Kalau engkau Muhammad keras, kasar, pasti mereka lari dari sekelilingmu. Kemudian dari Bahaz ibn Hakim, dari ayahnya, dari pamannya, beliau bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Maka Nabi menjawab, an yuslima qalbuka lillah. Hatimu selalu berserah diri, menerima atas segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ridho dengan semua keputusan Allah. Taat ketika Allah menyuruh apapun, itu Islam. Tidak ada penolakan. Kadang ada orang melakukan kewajiban tapi hatinya menolak gitu. Berat hati. Salat teh kapaksa we gitu, ngaji kapaksa lantaran dititah ku bosna, lamun teu ngaji dipecat, ngaji gitu, tapi kapaksa hatinya. Seorang muslim tidak. Maka Islamnya seorang muslim berserah dirinya bukan hanya sebatas apa? Lahiriahnya saja, sampai ka jero-jerona. Tidak merasa berat dengan apa yang Allah perintahkan. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Itu kan ciri seorang muslim. Kalau Allah dan Rasulnya sudah memerintah, maka tidak ada keberatan dalam hati mereka. Sehingga mereka mencari pilihan-pilihan yang lain. Ya. Kalau Allah mengatakan sholat, puasa, boga duit, keluarkan zakatna, zakat. Berangkat haji, berangkat umroh, infak, sodakoh, aya jang wakafkeun. Tidak berat muslim itu. Ya, contohnya siapa ya? Para sahabat, lihat. Apa yang berat bagi mereka ketika Allah sudah memerintahkan? Semua Allah laksanakan. Allah larang, Allah tinggalkan. Taranawar sahabat mah. Ya. Mabuk itu kebiasaan mereka. Setiap hari tiada hari tanpa mabuk. Lamun urang mah sirop marjan meureun khomer teh. Bertamu teh di suguhanan nu kitu. Tapi ketika Allah mengatakan innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Intahaina rabbana, kami berhenti ya Allah. Ya, itu tidak ada keberatan di dalam hatinya sama sekali. Orang makan titah tahajud wae hoream. Horeamnya, hoream. Sakitu aki-aki geus kegorowokan di masjid. Eleh ku aki-aki mah. Waktos parantos setengah opat kan gitu. Da urang mah kuliah hoream. Nempo simbut teh ada tarik dan kandeng cenah aki-aki teh kan gitu urang mah. Lain hudang ngadonyarekan ke aki-aki teh. Berat rasanya. Padahal di waktu itu Allah sedang turun ke langit dunia. Ku Allah teh digeingkeun hudang anjeun salat. Hudang teh ngadan engke deui Allah hoream keneh. Tuh. Aduh, titah keluar pekerjaan riba haram, dah keukeuh di dinya we nyaho haram ge. Padahal sudah ngaji, Ustad kumahanya abdi teh da seueur keneh hutang cenah, kedah dibayar. Bergelut terus dengan riba, dengan alasan untuk membayar apa? Hutang. Berat rasanya. Otaknya sudah mengatakan ini haram, tapi hatena berat untuk meninggalkan. Nah, ini lihat al-muslim, apa kata Nabi? An yuslima qalbuka lillah. Nepikeun ka jero hate urang mah kudu pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Wa an tuwajjiha wajhaka ilallah, dan engkau menghadapkan wajahmu
kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, menghadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalimat ini di sini dikatakan hatani kalimatani, dua kalimat ini maknanya adalah syahadat alla ilaha illallah. Gitu. Jadi an yuslima qalbuka lillah wa an tuwajjiha wajhaka ilallah, itu maksudnya adalah la ilaha illallah. Makanya langsung wa tusolli sholatal maktubah, kemudian engkau melaksanakan salat, wa tu'addiz zakatal mafruḍah, dan menunaikan zakat. Gitu. Jadi kalimat la ilaha illallahnya diganti dengan an yuslima qalbuka lillah wa an tuwajjiha wajhaka ilallah. Nah, hadis yang terakhir dari bab ini dari Abu Kilabah dari Amr ibn Abasah qala rajulun, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, mal Islam, Islam itu apa? Nabi bersabda, an yuslima qalbuka lillah wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Kemudian beliau bertanya lagi, laki-laki itu bertanya lagi, fa ayul islami afdal, Islam apa yang paling baik? Beliau mengatakan al-iman. Apa iman itu? Tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal mauti. Gitu. Nah, satu bab lagi kita selesai. Ayeuna bab kasabaraha? Bab kaopat. Aduh, loba keneh. Mangkaning tos jam 11. Ngopi heula sakedap. Tega antum ka anak, aduh. Bismillah. Kalau tidak selesai, nanti kita jadwalkan lagi ya. Jangan sampai ngaji teh tetara ramat gitu. Dalamun kajian yang seperti ini di kajian umum, nu tamatna teh saurang. Ustadna hungkul. Nya unggal-unggal geda kitu kajian kitab mah. Kadang ayeuna aya isuk eueuh gitu, ustadna we nu kudu ngajentul teh aya wae. Teu meunang eueuh ustadna mah. Jamaahna mah sangeunahna we. Datang eueuh gitu. Nah, mata harus ada buku-buku yang kita tamatkan. Ikhwan, dari dulu salafi itu identiknya dengan daurah seperti ini. Kadang beberapa ustadz. Sekarang jadi tematik wae kajian teh. Makanya pemahaman kita tentang Islam teh jadi tidak utuh. Sapotong-sapotong, bari jeung barho, bubar poho ngaji teh. Tara nyatet deui. Dah hayang nurutan Imam Bukhari meureun. Imam Bukhari tara nyatet cenah kitu. Heuh, Imam Bukhari mah teu nyatet, apal antum mah poho. Bedana kan saeutik, apal jeung poho hungkul. Kararieu we siga nu nya encan nundutana gitu. Rek maju kumaha ilmu teh kitu wae diajarna. Makanya saya di Atasdik Indonesia itu mengembalikan itu kajian itu berbasis apa? Kitab, baik yang daurah maupun yang kajian umum. Termasuk kajian internal yayasan pun kitab. Tidak lagi kita kajian tematik. Gitu ya. Sok laloba gaya judulna oge geuning. Ngabahas niat berawal dari hati. Gitu ieu teh itu teh. Ya, matakan lagi kapeng miluan da bisi katinggaleun gitu kan. Gitu. Tuh ciga tuh itu orang JS tuh. Itu JS loba tematik wae itu. Manglano tah JS. Tematik wae moal tamat-tamat tematik mah jeung kitu deui seolah-olah Islam teh hanya seperti itu saja. Dibawa kajian fikih melempem, mimiti loba arareuweuh tungtungna. Gitu. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan liya'budun teh butuh fikih eta teh. Bukan hanya tauhid saja, tetapi tata cara ibadah ge butuh fikih eta teh.
toharoh nakumaha, sholat nakumaha, mandi besar nakumaha, puasa nakumaha, kan butuh pikir. Tapi tidak diminati sekarang kajian-kajian seperti itu. Lebih senangnya kajian-kajian keluarga, komo poligami, mah aduh, etama ya rey etama imus, ya syekhna, syekh poligami, syekh puji, maka jangan syekh puji segala, gitu. Nah makanya ikhwan, kita kembalikan lagi tradisi Ahlus Sunnah itu dalam mengkaji apa? Kitab-kitab para ulama. Makanya ulah bosen untuk hadir di kajian-kajian. Nanti kalau ada daurah lagi, ikut lagi. Gitu ya. Insya Allah. Kita masuk nih. Ini mudah-mudahan selesai sebelum zuhur nih bab ini. Atau 2 bab lagi. Ini pendek ini ya. Hanya 2 hadis ya. Bab waman yabtagi ghairul islami dinan falan yuqbalamin. Bab siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali selamanya agama itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'malu yaumal qiyamah. Seluruh amal akan datang pada hari kiamat. Fataji'u sholatu, maka sholat akan datang. Fatakulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Allah, anna sholat, aku adalah sholat. Fayaqul, Allah berfirman, innaki ala khair. Sesungguhnya engkau wahai salat berada di atas kebaikan. Fataji'u shadaqah, kemudian sedekah pun datang. Fataqulu ya Rabbi ana shadaqah, fayaqulu innaki ala khair. Summa yaji'u siyam, kemudian puasa pun datang. Fayaqulu Rabbi ana siyam, fayaqulu innaka ala khair. Summa taji'ul a'malu ala dzalik, semua amal akan datang seperti itu. Fayaqulu, dan Allah pun berfirman, innaka ala khair. Summa yaji'ul Islam, kemudian Islam datang. Fayaqulu, ya Rabbi, wahai Allah, antas salam, engkau adalah assalam. Fayaqulullah, innaka ala khair, bikal yauma akhudhu wa bika u'ti. Gitu, ini yang jadi catatan nih. Gitu ya. Berdasarkan engkaulah wahai Islam aku mengambil, dan berdasarkan engkaulah wahai Islam aku apa? Memberi. Tanpa Islam, sholat kita yang tadi, sedekah kita, apalagi tadi, puasa kita, seluruh amal kita yang lainnya nol besar itu. Ya, nol besar. Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menjadi mizan, timbangan untuk semua amal. Dia menjadi pondasi untuk semua amal. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, Islam kita tidak ada, rusak, hancur, maka semuanya hancur. La in asyrokta la yahbatanna amaluka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan mereka kepada amal yang dulu mereka lakukan, maka kami jadikan amalan mereka itu debu yang berterbangan. Kenapa? Islamnya tidak ada.
Siapa yang menemukan lampu pertama kali? Alva Edison ya. Thomas Alva Edison. Ini berapa ratus tahun ini masih dipakai oleh kita ini. Jutaan bahkan miliaran manusia menikmati terang melalui lampu ini. Kalau Thomas Alva Edison itu Islam, maka sampai hari ini, detik ini, pahalanya sampai ini. Ya. Cuma dia Islam bukan? Ya. Maka habaan mansuro. Ada si murtad tuh. Si murtad yang artis itu mengatakan apa? Ah, Islam cenah. Kok kecil sekali Tuhan Islam itu ya. Orang-orang non-muslim sebanyak apapun kebaikan mereka tetap masuk neraka. Gitu. Masa sih Tuhan seperti itu? Tidak menghargai kebaikan. Antum punya anak. Anak antum baik sama antum. Tapi kemudian dia mengatakan, "Ari bapak teh bapak abdi lain. Saya ini anak bapak bukan?" Ragu. Tapi saya tetap akan berbuat baik sama bapak. Bagaimana perasaan bapak yang punya anak? Mana yang lebih bapak inginkan? Kebaikan dia atau keyakinan bahwa dia itu adalah anak bapak? Ya, makanya innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu baru wa amilu sholihat. Iman heula. Karek amal soleh. Ieu mah imanna teu dicokot langsung kanu amal solehna nya habaan mansuro atuh. Jadi keyakinan kita kepada Allah, keimanan kita, Islam kita itu lebih besar daripada amal-amal yang kita lakukan. Kalau ingin diterima, Islamlah dulu perbaiki. Ya, nah jadi makanya Allah mengatakan, berdasarkan engkaulah aku memberi dan aku mengambil. Maka Allah berfirman, wa may yabtagi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sebanyak apapun amalnya, kalau tidak Islam, dia rugi di akhirat. Rugi di akhirat artinya apa? Ada yang tahu tafsiran rugi di akhirat? Neraka tempatnya. Kalau antum menemukan rugi akhirat, beruntung di akhirat. Kalau rugi neraka, beruntung berarti surga. Karena tidak ada tempat yang lain. Masya Allah. Lebat bab berikutnya. Bab al-istigna. Bab wujubil istigna. Bab wajib istigna itu merasa cukup atau mencukupkan diri bimutaba'atihi sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikutinya. Nyah di sini apa? Nabi. Tetapi di dalam kitab yang satu lagi dikatakan hi di sini adalah Al-Quran. Ya, ini ada dua penafsiran yang berbeda dari judul yang di ini. Kalau dalam kitab ini, bab wujubil istigna, bab wajibnya merasa cukup bimutaba'atil kitabi, dengan mengikuti apa? Al-Quran. Jadi antara kitab yang di PDF dengan ini sama. Saya tidak tahu yang terjemahannya dari mana ini. Di sini kok mengikuti Rasul, karena ada sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada nuskhoh yang lain atau bagaimana ini? Karena dalam dua kitab ini, hi di sini kepada Al-Quran, bukan kepada
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang benar ini kira-kira? Saya kayaknya lebih percaya kepada yang dua, karena saya setelah baca ini pada beberapa terjemahannya ada yang salah, yang nerjemahkannya salah. Gitu. Kemarin antum kan kirim PDF ya, saya baca, oh ini salah terjemahan. Ada beberapa. Ini diantaranya judulnya ini. Jadi hi di sini itu bukan apa? Bukan Nabi, tetapi kepada Al-Quran. Kalau mengikuti Quran, otomatis mengikuti Nabi, karena di dalam Quran ada perintah, gitu ya. Ada perintah untuk mengikuti Nabi. Jadi nabinya yang dicoret, Ustaz? Iya, Sallallahu Alaihi Wasallamnya coret. Tetapi hi di sana kepada Quran itu. Al-Quran. Bukan mengikuti Nabi, tapi mengikuti Al-Quran. Oh iya, siap, Ustaz. Ya. Wa qaulullahi azza wa jalla. Allah berfirman, wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Jelas ya, Al-Quran berarti kan ya. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai, sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Artinya ikhwan, permasalahan hidup kita selama puluhan tahun itu solusinya ada dalam kitab itu. Yang berapa halaman itu? Yang jumlah ayatnya 6.000 lebih itu. 6.320 berapa? 6.236 ayat. Itu semuanya di situ itu. Nah, betriet-triet teuing urang mikiran hirup tanya. Asa mumet tidak punya jalan keluar gitu untuk permasalahan yang kita hadapi, padahal itu semua di situ ada jawabannya. Tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Cuma pertanyaannya, siapa yang bisa menjadikan Quran itu tibyanan likulli syai eta? Kita seolah-olah tidak bisa mendapatkan jawaban dari Quran atas masalah yang kita hadapi karena kitanya tidak sanggup untuk memahami isi Quran itu. Jadi siapa yang bisa menjadikan Quran sebagai tibyan itu? Para ulama ahli ilmu. Bagi mereka permasalahan apapun dalam hidup, jawabannya ayatnya Quran. Urang mah teu manggih-manggih lantaran teu ngarti kanu Al-Quran. Gitu. Ya. Karena ayat-ayat Quran itu memang nanti ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam itu yang bisa langsung dipahami. Orang yang mengerti bahasa Arab, baca Quran sekalipun, langsung paham itu muhkam. Yang nggak bisa ngerti bahasa Arab, diterjemahkan, langsung ngerti itu muhkam. Nah, nanti ada yang mutasyabih. Samar. Dipahami hanya oleh para ulama, bahkan ada yang dipahaminya hanya yang hanya taunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu, itu mutasyabih. Nah, biasanya orang-orang ahlu bid'ah itu bergelutnya di ayat-ayat apa? Mutasyabih ini. Adapun ahlu sunnah mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam semua. Gitu. Itu kaidah ahlu sunnah. Nah, jadi tibyanan likulli syai. Jadi kalau Al-Quran itu tibyanan likulli syai, untuk apa kita mengikuti yang lainnya? Sampai ada orang yang mencari inspirasi, jawaban permasalahan hidup dari kitab-kitab filsafat misalnya. Filsafat ini, filsafat itu. Untuk menghadapi masalah ini, baca filsafat ini. Untuk apa? Kenapa tidak kembali kepada Quran?
masalah ini, baca kitab psikologi ini, psikologi itu untuk apa? Semuanya ada dalam Islam. Orang yang baik keislamannya itu tidak akan gangguan jiwa. Ya. Orang-orang yang gangguan jiwa itu karena dia nggak baik agamanya. Makanya Islam itu solusi. Lamun aya nu gangguan jiwa di sini, stres, naon deui teteh, depresi gitu, itu kembali kepada Islam. Ya, ada yang mencari ilmu, mencari inspirasi tinu novel geura. Aya nu kitu. Dibaca sakali bosen, tapi maca Quran sok aya teh nu bosen di dia. Padahal teu ngarti urang teh nya. Tapi teu bosen. Tamat baca deui, tamat baca deui. Aya teh di dieu nu maca kitab Laskar Pelangi bolak-balik. Ya. Kapan hoream sakali tamat ge geus disimpen nepi ka bulukan. Komo lamun tulisan ciga bahasa Thailand misalnya cacing kapanasan, wah beuki hoream. Tapi Quran dibulak-balik nepikeun ka urang teh, aduh, teu aya bosenna Quran mah. Balik deui, tamat balik deui, tamat terus we kitu. Ngan hanjakal teu ngarti-ngarti, tapi lumayan tibatan teu maca pisan. Satu hurufnya pun dapat apa? 10 pahala. Mung atuh cok diajar teh jeung tafsirna supaya Quran itu menjadi tibyanan likulli syai. Imam Nasai meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu ra'a fi yadi Umar ibni al-Khattab, beliau pernah melihat di tangan Umar bin Khattab warokotan selembar kertas minat Taurat, dari kitab apa? Taurat. Faqala, maka Nabi bersabda, amutahawwikun, apakah engkau merasa bingung? Gitu ya. Tahawuk itu artinya tahayyur. Tahayyur itu heran. Amutahawwikuna fiha ya ibna al-Khattab. Gitu ya. Apakah engkau sedang merasa heran dengan agamamu? Apakah engkau ragu dengan apa? Agamamu? Wahai Umar bin Khattab, sampai engkau harus mencari kebenaran dari kitab apa? Taurat gitu. Kenapa tidak dari Quran? Berarti ini larangan dari Nabi untuk membaca Injil dan Taurat. Berarti boleh nggak kita baca Injil? Baca Taurat boleh nggak? Nggak boleh, haram. Nabi bertanya seperti itu intinya melarang. Jang naon maca nu kitu gitu. Kan kita teh ada Al-Qur'an. Gitu. Kecuali bagi mereka yang memang punya studi dalam hal-hal itu. Seperti orang-orang yang punya misi mengislamkan orang Yahudi, orang apa? Nasrani. Gak jadi masalah. Ahmad Dedat itu kan mendalam pengetahuannya terhadap Injil dan Taurat. Termasuk Imam Ibnu Taimiyah. Beliau punya Al-Jawab As-Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang sahih bagi mereka yang merubah agama Al-Masih. Beliau menulis kitab 4 jilid. Kira-kira Ibnu Taimiyah membaca Injil Taurat tidak? Pasti membaca. Karena kalau tidak membaca, tidak mempelajari, tidak mungkin bisa menulis kitab seperti itu. Nah, bagi kita membaca Injil Taurat, apa tujuannya? Ya, Umar pun lihat, oleh Nabi ditanya, kamu merasa ragu? Gitu Umar bin Khattab, laqad ji'tukum biha baydha'an naqiyah. Sungguh aku telah membawa sesuatu yang apa? Putih jelas. Tidak ada keraguan, yaitu Al-Qur'an. Jadi untuk apa membacanya?
Laukana Musa alaihi salam hayyan, andai kata Musa hidup, masih hidup, wattaba'tumu, kemudian kalian mengikuti Musa, wataroktumuni, dan meninggalkan aku, dalaltum, kalian pasti akan tersesat. Andai kata Musa masih hidup, berarti Tauratnya pun masih asli dong. Asli kan? Kemudian diikuti oleh sahabat, maka kalian sesat. Gitu. Maka kalian sesat. Kenapa? Dalam riwayat yang lain, laukana Musa hayyan, andai kata Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, tidak ada kelapangan bagi Musa kecuali harus mengikuti aku, mengikuti syariat yang aku bawa. Artinya syariat Musa sudah tidak berlaku. Berarti nanti Nabi Isa kalau turun mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad. Berarti menjadi nabi terakhir bukan Nabi Isa? Bukan, tetap saja terakhir Nabi Muhammad, karena ketika turun syariat Muhammad yang diikuti oleh Isa alaihi salam. Ini kan syubhatnya orang-orang Nasrani untuk memurtadkan umat Islam. Nu teu ngarti mah oh heueunya, oh nya benernya gitu. Gitu. Lain heueuh maneh teu ngarti gitu. Ya, bagi orang yang ngerti mah enggak akan seperti itu. Isa datang bukan sebagai nabi, tetapi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Faqala Umar, maka Umar berkata, raditu billahi robba. Lihat, Umar langsung berkata seperti ini. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Umar bersyahadat kembali. Membaca apa? Taurat. Padahal dalam kondisi tidak tahu kalau ini teh dilarang. Tapi ketika dia membaca Taurat, dapat teguran dari Nabi, langsung bersyahadat kembali. Aku ridho Allah sebagai Robku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah nabiku. Ya, khawatir keislamannya batal. Khawatir keislamannya batal. Makanya kalau ada buku-buku yang berpotensi mengotori akidah kita, membuat kita ragu dengan Islam, tong dibaca no gitu mah. Buat apa kita membaca hal-hal seperti itu? Gitu ya, cukup apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kita merasa cukup dengan Al-Quran gitu ya. Adan tabu sabar adan? Nah, taib. Sekarang masuk bab maja'a fil khuruj, keluar dari seruan al-Islam, dakwah al-Islam. Allah berfirman, huwa samakumul muslimin. Dialah Allah yang menamai kalian dengan muslim. Min qablu, sejak awal. Wa fi hadza, dan di dalam kitab ini. Maksudnya apa? Al-Quran. Jadi nama kita itu Salafi atau Muslim? Muslim kita itu dinamainya. Salafi itu penamaan yang sifatnya ijtihadi dari para ulama untuk membedakan mana muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan mana muslim yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Kalau antum tidak menamai diri antum Salafi, dosa tidak? Tapi kalau tidak menamai diri dengan muslim, dosa kita. Ya. Innamal mu'minuna ikhwah, atau muslim itu, al-muslim itu saudara atau salafi itu saudara? Muslim. Maka hati-hati jangan sampai salafiyah kita itu berubah jadi hizbiyah. Hati-hati. Walaupun kita ahlu sunnah, kita salafi, tapi kita bagian dari keluarga besar kaum muslimin.
Ya, jangan pernah merasa terpisah. Karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan aku bagian dari kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah, bukan innamas salafiyuna ikhwah, bukan. Itu. Karena kita adalah saudara, maka kewajiban kita adalah menasihati dan mendakwahi mereka yang belum mengenal manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ditinggalkan, tetapi didakwahi. Itu kewajiban kita. Nah, ini hati-hati ikhwan ya. Karena ada orang-orang yang mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, tapi faktanya hizbi. Gitu. Faktanya hizbi. Ta'awun mereka, wala wal bara mereka hanya berada di lingkup mereka saja. Al-wala al-bara itu untuk Allah, Rasulnya, dan seluruh kaum muslimin. Adalah saudara kita. Itu al-wala wal bara yang sebenarnya. Bukan hanya kelompok dia saja. Kalau tidak di radio ini bukan saudara saya. Itu hizbi nama yang seperti itu. Hati-hati. Bisika tipu. Orang-orang yang mengajak kita kepada hizbiyah nanti tidak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa? Cirinya tadi, loyalnya hanya pada kelompoknya saja. Loyalitas kita untuk seluruh kaum muslimin. Karena mereka adalah saudara kita. Ketika mereka keliru, kewajiban kita untuk mendakwahi mereka. Ini prinsip ini. Nah, makanya lihat ini. Ini berbicara tentang hizbiyah sebetulnya ini. Ya, al-khuruj an dakwal Islam ini berbicara tentang hizbiyah ini. Makanya Allah mengawali dengan huwa samakumul muslimin. Syekh mengawali dengan firman Allah dengan huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Menunjukkan siapa saja yang muslim, tidak ada yang membatalkan keislamannya, maka dia saudara kita. Selama tidak ada pembatal apa? Keislaman, maka dia saudara kita. Kalau dia melakukan pembatal keislaman, sudah selesai. Bukan lagi saudara. Gitu. Dari Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala A'murukum bi khamsin. Aku menyuruh kalian dengan 5 hal. Berarti wajib hukumnya. Allahu amaroni bihin. Di mana Allah menyuruhku dengan 5 hal itu. Apa saja? Yang pertama, as-sam'u wa ta'atu. Mendengar dan taat. Kepada siapa? Kepada ulil amri. Ulil amri dalam konsep Islam. Ini harus kita pahami ini. Kalau hadis berbicara tentang ulil amri, maka ulil amri dalam konsep Quran dan sunnah. Maksudnya. Ya, antum harus paham ini. Ahlus sunnah itu, bagian dari usul ahlus sunnah adalah taat kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Ulil amri dalam konteks Quran dan sunnah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan ulil amri. Taat kepada Allah, kepada Quran, kepada Rasul, kepada sunnah. Ulil amri tidak lagi ada kalimat ati'u. Kenapa? Karena mereka ditaati selama mereka taat kepada Quran dan sunnah itu. Fa in tanaza'tum, kalau kalian berselisih, kata Imam Syafi'i, kalian dan ulil amri kalian, farudduhu ilallahi wa rasuli, kembalikan perselisihan kalian kepada Quran dan sunnah. Artinya Quran sunnah dijadikan pijakan hukum oleh mereka. Itu konsep ulil amri di dalam apa? Di dalam Islam.
Ya, bukan yang sekuler, apalagi yang kafir. Ketaatan kepada pemimpin kafir dan pemimpin sekuler itu li ajlil maslahat saja. Bukan berdasarkan ayat-ayat ini, bukan. Tetapi pertimbangannya hanya apa? Kemaslahatan. Ini yang harus kita pahami ini. Karena banyak orang sekarang yang menggunakan ayat-ayat ini dicampur aduk. Gitu. Seolah-olah nanti ka Putin wae dalilna kudu iya gitu. Jadi Putin teh ulil amri. Gitu. Ya. Ini gara-gara Horea maca. Hanya menerima begitu saja. Oh ini paling gampang nggak ini? Jadi simplifikasi. Ada simplifikasi. Jadi Biden terus engke saha Donald Trump ulil amri eta teh. Gitu. Ya, jadi antum harus bedakan mentaati ulil amri karena berdasarkan Quran dan Sunnah itu atau mengikuti ulil amri karena li ajlil maslahah saja. Itu dua hal yang apa? Yang berbeda. Tetapi secara global Ahlus Sunnah mengharuskan kita taat kepada ulil amri. Cuma kriteria ulil amri yang dimaksud dalam Quran dan Sunnah itu seperti apa? Itu harus kita pelajari itu. Nah, jadi tidak mudah kita mengambil apa? Kesimpulan. Ngan eta mah bahasna kayak deui, panjang deui gitu nya. Bisi ongkek gitu tah. Saongkekna ya. Ini semangat pisan eta, curiga ya mah. Curiga ya Kade. Antum naon ya sedang tajasus antum? Bisi aya KTA na coba tinggal. Gitunya. Nah, jadi Ahlus Sunnah mengharuskan taat dan mendengar ulil wal jihad. Kenapa langsung jihad? Karena jihad pun nanti ada kaitannya dengan ulil amri. Gitu ya. Wal hijrah, kemudian hijrah. Wal jamaah. Nah, apa jamaah itu? Antum menjadi bagian dari keluarga besar kaum muslimin. Itu al jamaah, itu al muslimun itu. Fa innahu man faraqal jamaah. Maka siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, murtad dia dari agama Islam. Atau dia memberontak kepada umara kaum muslimin yang apa? Yang sah. Menjadi khawarij, menjadi bugot gitu ya. Qiyada shibrin, satu jengkal saja. Faqad khala'a ribqatal Islam, maka dia telah melepaskan ikatan Islam min unuqihi, dari lehernya, illa an yarji'a, sampai dia kembali lagi untuk sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'atu gitu, sampai dia kembali lagi. Wa manidda'a dakwal jahiliyah. Nah ini barang siapa yang mendakwakan dakwal jahiliyah, apa tadi? Hizbiyah, asabiyah, itu yang dimaksud dengan dakwal jahiliyah. Membanggakan nasab, membanggakan suku, membanggakan kelompok gitu. Saya Sunda, saya Jawa. Nggak ada nilainya yang seperti itu dalam Islam. Yang akan ditanya nanti di dalam di akhirat itu bukan suku kita, bukan bangsa kita dari mana, bukan agama kita yang ditanya itu. Bukan siapa orang tua kita, saya turunan Nabi, saya turunan Wali Songo, nyapek baerek turunan saha oge. Ya, kenapa? Yang ditanya bukan itu nanti di akhirat itu, dalam kubur itu. Maka yang dimaksud dengan manidda'a dakwal jahilah itu asabiyah, hizbiyah.
Gitu. Fa innahu min jusa jahannam, maka dia bagian dari satu kelompok yang ada di neraka jahanam. Nah, ini salah terjemah ini. Ada yang ini terjemahannya bangkai. Betul nggak? Ya, jusa itu artinya kelompok. Gitu ya. Jusa itu jamak dari jiswah. Kalau bangkai itu bukan jusa, tapi jusatun, itu bangkai. Ya. Jusa itu adalah kelompok artinya. Jadi bagian dari kelompok yang dimasukkan ke dalam neraka apa? Jahanam. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, walaupun dia sholat dan berpuasa, maka Nabi mengatakan wa in shalla wa shoma, walaupun dia sholat puasa. Hati-hati dengan hizbiyah ini ikhwan, dengan asabiyah ini hati-hati ini, walaupun sholat, walaupun puasa, neraka tempatnya. Fad'u bidakwallah, maka panggilah dengan panggilan Allah apa? Alladzi sammakumul muslimin, yang telah menamai kalian dengan muslimin, wal mu'minin, dan mukminin, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Makanya innamal mu'minuna ikhwah, cekana oge lain innamas salafiyuna ikhwah. Ya kade yo ari jeung sarua jenggotan, sarua cingkrang, sapangajian ustadna sarua bager, silih tanya, silih salam. Beda ustad geus pabalieur deui. Padahal ustad nu itu ge sarua Ahlus Sunnah wal Jamaah, nganu hiji mah gabung jeung radio, nu hiji henteu kitu hunggul. Nya, nu hiji di radio, nu hiji di TV mah gitu. Beda radio sarua gitu, beda radio gitu. Nu hiji RII, nu hiji Roja, bae sebut sakalian. Kagok lah. Teu patanya, cek itu ieu hizbi, cek itu ieu sarua hizbi. Itu mana nu balik gitu, nu bener urang teh jadi lieur beragama teh. Kita itu beragama ingin ketenangan, ingin kenyamanan, ingin apa, tapi kemudian kok jadi ribet seperti ini. Tuh, geus aya sururi deui. Di naon sururi teh atuh? Ari surur teh artinya bahagia. Sururi teh orang-orang berbahagia gitu kumaha? Antum jangan menyibukkan diri dengan hal seperti itu. Antum ingin menjadi salafi Ahlus Sunnah, pelajari kitabnya, amalkan. Antum tidak perlu pengakuan siapapun. Biarkan Allah yang mengakui kita Ahlus Sunnah atau bukan. Yang penting kita mengamalkan prinsip-prinsip apa? Ahlus Sunnah. Baca kitab-kitab Ahlus Sunnah. Usulus Sunnah Imam Ahmad, Imam Al-Muzani, Imam Barbahari, Imam Al-Baghawi. Semua baca oleh antum, amalkan. Gitu. Aya nu ngaku Ahlus Sunnah salafi, hiji kitu maca kitab manhaj. Kitab manhaj anu pernah dibaca duka atuh. Tuh, matak pentingna diajar teh. Ini yang kita pelajari, ini manhaj ini. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum tidak perlu pengakuan siapapun. Antum amalkan saja apa yang kita pelajari, antum Ahlus Sunnah. Karena yang kita cari penilaian siapa? Kalau antum belajar manhaj karena ingin dinilai Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, bukan Ahlus Sunnah antum. Itu kesyirikan itu. Nauzubillah. Kita mencari penilaian orang, syirik hukumnya. Ya. Jadi jangan pernah peduli dengan pandangan dan anggapan apa? Manusia. Masa sudah belajar tauhid masih kena mengharap penilaian orang, pengakuan orang? Di mana tauhidnya? Orang bertauhid itu lepas urusan manusia itu. Allah yang menjadi penilainya. Ya, sebisa mungkin fattaqullaha mastata'tum, semampu kita bertakwa kepada Allah. Biar antum tidak, aduh, orang sieun teu dianggap salafi. Emang teu dianggap salafi rek naon antum? Emang nu mere beas manehna?
Pos nomor BAC unggal bulan. Ya. Jadi nggak perlu kita penilaian apa? Manusia. Semuanya kembali kepada Allah. Makanya hakikat tauhid itu apa? Yang ada Allah semua, yang lain mah itu hakikat tauhid. Antum bisa baca Tajridut Tauhid. Inti dari ketauhidan itu antum menghilangkan sebab-sebab kecuali siapa? Allah. Itu tauhid. Gitu. Walaupun Allah menetapkan sebab ini jadi seperti ini akibatnya, sebab ini jadi ini akibatnya, tapi hakikatnya siapa? Allah, itu tauhid. Ya, baca dalam Tajridut Tauhid. Makanya antum jangan takut tidak dinilai salafi, tidak dinilai ahlus sunnah. Emang Anda siapa? Yang menilai Anda pun siapa? Gitu. Yang tidak direkomendasikan. Anda direkomendasikan siapa? Emang salafi itu kantor yang ada presiden direkturnya, keluar masuk atas izin dia? Ini hati-hatian dengan cara pandang hizbi seperti ini. Tetapi kemudian dikemas seolah-olah bagian dari manhaj, dan orang-orang yang tidak belajar tertipu dengan hal-hal seperti ini. Karena melihat penampilannya, karena melihat popularitasnya, karena melihat retorikanya. Emang dia nanti di akhirat menyelamatkan antum gitu? Ketika antum terjebak dalam hizbiyah, kemudian lihat dampaknya seperti apa dalam hadis, apakah dia menyelamatkan antum nanti di akhirat? Enggak. Gak menyelamatkan kita. Dia sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa dia menyesatkan orang, menyamar sebagai ahlus sunnah, tetapi faktanya hizbiyah. Ya, faktanya hizbiyah. Antum coba lihat orang-orang, maaf ini saya suka kadang spill di YouTube itu, yang keluar dari RII itu. Bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap orang-orang yang di dalamnya itu. Karena pertobatan. Hizbinya minta ampun. Dan itu pengakuan mereka sendiri. Di dalamnya hizbi. Ya. Tapi kemudian dikemas. Seolah-olah itu adalah ahlu sunnah. Jadi, kita kan guroba. Cina gitu. Guroba. Guroba itu orang yang terasing. Bukan orang yang mengasingkan diri. Terasing karena apanya? Karena mengamalkan apa? Sunnah, tetapi dia yuslihun ingda fasadanas, memperbaiki kerusakan masyarakat. Kalau memperbaiki kerusakan masyarakat, berarti bergaul nggak dengan masyarakat? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi, saya lupa. Muslim yang baik adalah mereka yang bergaul dengan masyarakat, kemudian bersabar atas keburukan mereka. Itu lebih baik daripada muslim yang tidak bergaul dengan masyarakat dan tidak bersabar dengan keburukan mereka. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sebagai salafi ahlus sunnah, justru kita itu harus mewarnai apa? Masyarakat, kenal dengan mereka, mendakwahi mereka. Tidak lagi menjadi hizbi, ayo ngararumpul gitu, panggil jeung batur embung salam-salam ajan. Itu hizbiyah yang seperti itu. Rada lain mah. Ayolah. Kopi tah ya tah. Bismillah. Ya. Kemudian wa man da'wal jahliyah fa innahu min jusa jahannam. Ya Rasulullah wa in shalla wa shoma wa in shalla wa shoma fada'u bida'wallah alladzi samakumul muslimin wal mu'minin ibadallah. Di dalam sahih Bukhari, man faraqal jamaah shibran famata illa mata mitatan jahiliyah. Yang dimaksud mitatan jahiliyah bukan kafir ya, tetapi mati dan kondisi kematiannya seperti dia mati di zaman jahiliyah yang tidak ada pemimpin ketika itu. Jadi kondisi mayatnya sama seperti itu, tidak berada di bawah satu kepemimpinan, berpecah belah, saling berperang, tahazub antara satu dengan yang lain. Nah ini ikhwan, hadis riwayat Bukhari Muslim ini, abida wal jahiliyah wa ana baina adharikum.
Saya cek lagi ke Bukhari, itu wa ana baina adharikum ini nggak ada. Nggak ada lafad wa ana baina adharikum, itu nggak ada. Gitu ya. Yang ada itu ma balu dakwah ahlil jahiliyah. Kenapa ada dakwah jahiliyah di sini? Gitu. Adapun wa ana baina adharikum ini nggak ada dalam Bukhari dan Muslim. Ini nggak ada. Antum silahkan cek lagi ke dalam kitab Bukharinya. Ana udah cek semalam itu nggak ada. Tetapi bagian awalnya ini ada ini. Kalimatnya mabalu dakwah ahlil jahiliyah. Nah, ini kasusnya perselisihan antara muhajirin dan ansor. Aya salah seorang muhajir laab tukang hereuy. Kemudian memegang bagian ieu nepak non pantat orang ansor. Kan orang Arabnya teresep di teh. Tapi lamun dicepeng mastaka, dicepeng janggot resep. Tapi ditepak we bujurna, wah ngamuk. Nah, di kalangan muhajirin ini aya nu tukang heureuy disebut nage laab dina hadisna teh. Eta ditepak geura bujur plak. Nepikeun ka orang ansor teh ngambek godban syadidan dalam hadis itu. Sangat marah. Kemudian dia memanggil teman-teman ansornya dan yang satu lagi memanggil teman-teman muhajirnya. Datanglah Nabi dan mengatakan seperti ini. Apakah kalian menyeru dengan dakwah dengan seruan jahiliyah? Tuh lihat. Baru sebatas menyeru. Hei ansor kadieu yuk pika sebelun gitu. Ansor muhajir rek relut. Itu hanya memanggil itu saja. Kata Nabi itu panggilan jahiliyah kata Nabi. Gitu. Kemudian Nabi bertanya, "Ada apa?" Eta si pulan nyepeng eta cenah gitu. Mata cek Nabi teh itu perbuatan yang sangat buruk kata Nabi. Gitu ya, tapi di orang mah henteu nya. Ini sok aya jeplak-jeplak di orang mah. Cek Nabi itu teh perbuatan buruk itu teh. Atau mungkin ini terkait dengan tradisi mungkin ya, karena berbeda apa? Ya seperti ada orang lagi tengkurep di masjid, ku Nabi digugahkeun dengan kaki. Eta teh cara tidur penghuni neraka. Gitu. Sok lamun aya aki-aki keur nangkuban di masjid. Bantu dikitu ki hudang ki kan beda geus beda deui ya teh. Gitu. Jadi mungkin ini terkait dengan apa? Dengan adat ya, adat. Jadi mun di orang dicepeng jenggot, asa dicoo gado kan gitu ya, itu beda deui. Nah, ini tuh. Ini akan ada hadisnya kan dari Ibnu Abbas kan? Ya. Kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw madhhabin aw tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Apa saja tadi? Nasab, negeri. Berarti kalau negeri kaitannya dengan apa? Nasionalisme, jinsin, jinsin teh ras gitu ya. Mazhab tuh. Kemudian torikoh, maka itu semua azail jahiliyah. Bahkan ketika muhajir dan ansor berseteru, muhajir berkata ya lil muhajirin, ansor berkata ya lil ansor, maka Nabi mengatakan abi dakwal jahiliyah wa ana baina adharikum. Nah ini enggak ada kalimat wa ana baina adharikum. Wa ghadiba lidzalika ghadban syadidan. Gitu. Ghadban syadidan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sabaraha bab deui? Ke deui welahnya. Nah, ini teh berapa halaman semuanya? 70. Berarti kita baru 27 halaman, baru beberapa bab yang bisa kita baca. Dulu juga Syarhus Sunnah Imam Muzani di mana, Mang? Di Sumedang ya, enggak selesai juga. Padahal dari jam 9 sampai asar. Sampai geus teu kuat gitu nu diajar lagi sekarang itu tah lieur. Tapi tetamat da kumaha nya. Tapi memang daurah itu mungkin harus minimal dua kali pertemuan lah. Karena kalau dipaksakan pun nanti tidak fokus dan pembahasannya nanti tidak akan bagus lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu sebelum ditutup silakan.
silakan ada yang mau bertanya kepada Ustadz. Teu aya itu teu aya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada kita cukupkan ikhwan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dari kajian ini. Mengampuni dosa-dosa kita. Mungkin ada ucapan-ucapan kita yang jelek, tidak perlu diucapkan tapi diucapkan tapi sok rada hese gitunya. Nah hate tong diucapkeun tapi teu kuat diucapkeun gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita, memberkahi kehidupan kita dan memberkahi sisa hari-hari yang akan kita jalani. Semoga Allah memberikan berkah kepada orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin, terutama guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita kebaikan, termasuk Syekh Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahab yang telah menulis kitab ini sampai kitabnya kita baca hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.